Yang paling atas dulu. Nah, nomor 2. Sinyal berikut yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan lelehan dan larutan dapat menghantarkan listrik. Oh yes. Jadi jawabannya adalah semua yang berawalan C kan non-elektrolit, itu C semua, Miss. Yang A bukan. Nah, gini. Jadi ada kategorinya. Kita sekarang mengenal yang namanya jenis-jenis fase. Jenis-jenis fase. Ada aqueous, ada liquid, ada solid, ada gas. Nah, aqueous artinya without mah tanpa ya. Dengan air. Kalau H2 aqueous itu dengan H2O. Kalau liquid atau mungkin bahasa kitanya lelehan. Dia tanpa air. Jadi murni atau istilahnya murni. Gitu, murni. Gitu. Kalau solid padat. Ini gas. Nah, yuk kita kelompokkan. Kelompokannya kemarin tuh ada ionik sama kovalen. Ionik sama kovalen. Kovalen ada 2 ya. Ada polar sama non-polar. Non-polar. Nah, kita main di sini juga. Ciri intrinsik, titik leleh. Titik leleh, terus daya hantar. Daya hantar. Nah, ini baru fase aqueous, liquid, gas, solid. Nah, salah nih nulis nanti. Itu ya. Nanti kita kesimpulan di akhir. Daya hantar. Nah, kalau ionik titik lelehnya tinggi. Saya nggak bisa nyebut angka. Dia tinggi aja. Kalau kovalen, dia rendah. Mau polar, mau non-polar, rendah. Tapi kalau urusan daya hantar, ionik dalam larutan menghantarkan. Dalam liquid pun menghantarkan. Tapi dalam kondisi gas sama solid, enggak. Gitu. Karena ionik mah ya intinya harus terurai jadi ion-ionnya. Sedangkan kalau padatan kan enggak terurai jadi ion-ionnya kan ya. Udah aja padatan. Enggak ada yang menghantar karena nantinya enggak akan ada yang masuk ke kutub positif, kutub negatif, yang enggak akan nyala lah, enggak akan menghantarkan. Kalau padatan. Kalau kovalen, kalau yang polar, larutannya menghantarkan. Liquidnya enggak, alias lelehannya enggak, gasnya pun enggak. Gitu. Non-polar enggak semuanya. Gitu. Ini jelas non-elektrolit. Non-elektrolit. Gitu. Kalau ini non-polar itu udah pasti non-elektrolit. Non-polar itu udah pasti non-elektrolit. Kalau ionik, dia elektrolit kuat jelas selalu. Dia elektrolit kuat. Nah, kalau kovalen polar ada 2 kemungkinan. Ada elektrolit lemah atau elektrolit kuat. Bisa elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Gitu. Ini mah nanti ada ininya sendiri, ada ya kemarin kan kalau asam lemah dia elektrolit lemah gitu. Jadi ada pengecualiannya sendiri. Tapi kalau elektrolit kuat mah ionik udah pasti. Karena kan pilihannya asam, basa, garam. Yang bentuknya ionik itu asamnya selalu asam kuat, tapi nggak ada sih ionik asam. Jadi kalau asam, basa yang kayak gitu itu jelas kovalen.
Asam, itu pasti kovalen. Jadi kalau asam itu udah pasti kayak kovalen. gimana ya, Miss? Kayak gimana? Contohnya misalkan asam yang Karin tahu apa? Apa ya? HCl. Oh Gitu ya. ya, sehat. HCl, terus kemudian HBr. Nah, ini udah pasti kovalen. Kalau HCl, HBr, kalau asam itu udah pasti kovalen. Jadi intinya kalau asam itu udah pasti kovalen. Kecuali basa. Kalau basa udah pasti ionik. Kenapa? Kalau basa ionik karena basa itu ada logamnya. Gitu. Jadi kalau basa udah pasti dia ionik. Kalau asam itu udah pasti kovalen. Kenapa? Karena berawalannya H gitu. Cuman nanti tinggal dibagi aja. Terionisasi sempurna enggak? Kalau terionisasi sempurna berarti elektrolit kuat. Kalau terionisasi sebagian berarti elektrolit lemah gitu aja. Gitu. Ada yang tanya dulu nggak? Boleh. Bisa bingung. Enggak, udah. Udah. Jadi nomor 2 jawabannya A ya. Ya. Senyawa berikut yang keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan lerehan dan larutan dapat menghantarkan listrik. Ya, berarti Berarti ionik. itu ionik. Yang ionik. Yang ionik kan yang Ca ya. Oh, yang A. Yang A. Kalau yang lain? Karena Ca-nya itu logam ya? Ca itu logam ya? Ca itu logam. Ya, logam. Kalsium kan belakangnya. Oh iya. Oke. Oke. Yang lainnya non elektrolit karena berawalan C semua itu. Oke. Nomor 6. Ih, nggak ganggu deh ini. Ini USB-nya, port-nya rusak kayak. Nomor 6. Asal tidak mengganggu. Bunyinya mengganggu. Astagfirullah. Nomor 6. Larutan H2SO4 di dalam air akan terionisasi dengan reaksi ya udah AMBN MAN plus NBM min. Jadi kalau ada 2 huruf besar berdampingan dihitungnya 1. Jadi semisal yang dicontohkan di sini adalah H2SO4. Berarti si SO4-nya dianggap 1. H-nya dianggap A, berarti gini, kalau dimisalin AMBN ya, A2B. Di depan B nggak ada angka, berarti dianggapnya 1. 1 aja, saya tulis 1. Karena kalau di kimia invisible 1 tuh ya. Oke. Berarti 2A plus B 2 min. Kita terjemahin aja ke atas. Tadi H-nya ibarat A, berarti tulis 2H plus B-nya ibarat SO4. SO4 2 min. Gitu. Nah, coba. Kalau gini. Itu 2H plus 1 itu karena yang di depannya S itu cuma 1 ya, Miss? Depan SO4. Jadi SO4-nya dikurungin. SO4 kan gimana? Bukan, kalau SO kan 4, Miss. Kalau SO4 enggak, yang 4 itu cuma O. S-nya mah cuma 1. Pokoknya yang di depannya dia pasti kan berarti S-nya. Jadi kalau ada 2 huruf besar berdampingan gini, terus ada angka, dianggapnya 1. Satu kesatuan. Jadi contoh misalkan gini. Ca, CO3. Berarti ada Ca sama CO3. Nah, ini tuh disebutnya poliatom. Poliatom disebutnya. Jadi dihitungnya Ca golongan berapa? Gimana? CO golongan. Ca. Oh, Ca. Ca golongannya berapa ya?
Kovalennya 7 ya, bukan? Ca Ca itu golongan berapa A? golongan Ca. Oh, ini golongan 2A. 2A. Berarti Ca itu 2+. Gitu. CO3 berarti sisanya. Karena ini kan sama-sama nggak ada angka ya. 2- gitu. Bingung ya? Iya. Bingung ya? Jadi ini tuh ngaruh ke yang redox kemarin kita belajar. Aduh, apa banget. Nah, yang kemarin kita belajar redox. Nah, itu ngaruh di sini. Misalkan tadi sebenarnya ini alat bantu banget AMBN ya. Nah, cuman Yang aku bilang itu kan AMBN, tapi MA-nya N+ kan, Miss? ya, Harusnya kalau misalnya kayak gitu 2H4+ nggak sih yang 2H4+. karena kan AMBN, BN itu kan SO sama 4. Jadi ya Harusnya memang begitu. Nah, cuman kan ini ada yang namanya aku kemarin belum sempat ya poliatom ya. Belum. Jadi ada ada poliatom. Jadi poliatom itu gabungan beberapa unsur yang akhirnya dia membentuk suatu ion. Nah, si SO4 ini, SO4 itu nggak ada bentuknya di alam tuh begini SO4. Nggak ada bentuknya. Adanya SO4 dia kekurangan 2 elektron. Jadi SO4 2-. Gitu. Di alam tuh bentuknya seperti ini. Pun sama si CO2 mah ada di alam, tapi ketika bentuk CO3 dia nggak ada. Ada, tapi bentuknya kekurangan 2 elektron. Gitu. Ini kekurangan 2 elektron, ini pun kekurangan 2 elektron. Maka dia berikatan sama yang tadi kayak misalkan H+. Terus sama Ca2+. Jadi ikatannya sama kayak ikatan kimia kemarin. Kalau H+, di sini CO3 2- misalkan. HPK 1 dan 2. Mari. Mana? Kok hilang? HPK 1 dan 2 berapa? 2 kan? Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Makanya lahirlah H2CO3. Gitu. Nah, pun sama H2SO4 itu asal usulnya adalah dari H itu kan golongan 1 ya. H itu golongan 1, maka dia berpotensi melepaskan 1 elektron. Bisa nggak dia melepas 2 elektron? Nggak bisa, orang maksimalnya 1 ya. Nah, SO4 itu tidak ada di alam. Ada SO4, tapi SO4 yang kekurangan 2 elektron. Berikatan sama si H, membentuknya apa? Ya membentuknya yang tadi. Kalau mau 0 berarti atas kali 2, bawah kali 1. Maka H-nya ada 2, SO4-nya 1. Makanya si SO4 itu bersatu atau satu kesatuan. Gitu. SO4 itu satu kesatuan. Kecuali kalau begini, Karin. Nih. Ini kalau saya begini. Oh, jadi SO4 itu anggapnya kayak SO4 itu 1 gitu maksudnya? SO4 itu dianggapnya 1. Kecuali begini. Al2S. Kalau H2SO4 kan nggak kelihatan si SO4-nya satu kesatuan. Tapi kalau ini kelihatan. Al2SO43. Oh, berarti itu 2Al Tip 3+. 3+ Plus tadi SO-2. SO4-2. 2- ininya 3 gitu ya. Oh ya, itu 3. Gitu. Jadi satu kesatuan. Oh, yang satu kesatuan kayak gitu tuh SO4 sama CO3 doang, Miss? Banyak. 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 Poliatom banyak. Gitu. Oke. Oke, Itu yang nanti paling sering SO4. yang familiar itu SO4, CO3, apa lagi ya? Ya itu paling. NO3, asam-asaman. Gitu. Nanti ya kita lanjut dulu yang ini. Ya. Oke, jadi jawabannya apa? Yang 6.
Oh, jadi ini kayak semacam mana reaksi yang benar gitu. Betul. Mana reaksi yang benar? A. Yang A. Benar yang A. Oke. Next, 7. Senyawa berikut yang termasuk non-elektrolit. Yang mana coba? Kalium sama kalsium tuh beda nih. Kalium sama kalsium beda. Kalium mah K, kalau kalsium mah Ca. Oh, nanti. Oh, kalau ini tuh berarti. Kalau non-elektrolit udah pasti udah jelas. Pasti kovalen ya. Iya. Kovalennya non-polar. B gitu. Kalau yang ada logam-logamnya mah itu udah pasti elektrolit. Cuman nggak tahu elektrolit lemah apa elektrolit. Gitu. Kalau yang ionik tadi itu udah jelas elektrolitnya. Ya udah jelas elektrolitnya. Ionik itu susunannya logam. Logam plus non-logam. Non-logam. Yang logam itu yang belakangnya gitu. Yang ada umnya itu udah logam. Logam itu udah ionik. Ionik udah pasti elektron. Berarti jawaban yang nggak mungkin adalah yang B. Oh, enggak. Jawabannya berarti yang 7, nomor 7 jawabannya B gitu. Ya, bukan. Iya. Iya, 7 jawabannya B. Tadi kalau yang asam itu termasuk apa, Miss? Kalau yang asam itu udah pasti kovalen polar. Oh, kovalen polar. Kalau kovalen polar itu asam-asaman. Asam-asam salah satunya. Asam bla bla bla. Itulah. Itu kovalen polar. Gitu. Udah dong. Jawabannya B ya, udah 7B karena pokoknya kalau belakang osa-osa itu udah pasti non elektrolit aja. Sukrosa, glukosa, fruktosa itu elektrolit. Sukrosa tuh S, Miss. Sukrosa itu gula susu. Itu CH itu kan? Ya? Iya, C-an. Kalau glukosa kan C6, H12, O6. Kalau sukrosa C12, H22, O11. Oh, oke. Itu sukrosa. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah B, sudah 8. Di antara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak. Nah, uraikan tadi yang berdasarkan AMBN. Nah, ionnya itu jumlahin M sama N-nya. Oh, cuma tinggal jumlahin doang, Miss. M sama N. Yuk, bentar. Aku kasih clue dulu, bentar. 8 itu kalau ion tinggal yang AMBN, tinggal jumlah M sama N. Cuman saya kasih tahu, kalau ada apapun belakangnya COOH. Kalau belakangnya COOH, ini udah nggak usah dihitung lagi. Ini udah pasti 2 ion. Kenapa? Karena kalau apapun belakangnya COOH, dia diurainya jadi apapun COO- plus H+. Jadi dihitungnya 2 ion. Selalu. Apapun pasangannya? Apapun pasangannya yang di belakangnya apapun. Oh, oke. Itu selalu 2 ion. Nah, tinggal dihitung deh yang lain coba. H2SO4 berapa ion? 6 berarti. Tadi gimana? 2H+. 2H plus 4. 2H plus. SO4. SO4.
Min 2 min. 2 min. Berapa ion? Oh, min 1. Nah, ini. Yang ininya aja, koefisiennya aja. Oh, ya. Oh, koefisiennya aja. Oh, 2 itu berarti. 3. Oh iya, itu 1 ya. 1 invisible. Oh, iya. Yes. Sip. Yang B. AlCl3. Berarti Al plus 3. Al3 plus Al plus 3 plus Al3 plus tambah Cl min 1. Cl min 1 di sini? 1. 3. Oh iya. 3 berarti itu 4. Jadi 4 ya, sip. 4 ion. Yang C. Na2SO4. 2 Na plus 4. 2 Na plus 4. SO4 kan dihitungnya satu kesatuan. Pisahin aja SO4. Oh ya, Sok. 2 Na plus 1. 2 Na plus 1, betul. SO4 2 min, udah. Berarti Ya, berarti 3. 3 ion. 3 ion. Yang E aja. Karena yang D udah tadi. NH4Cl. Nah, hati-hati. NH4 dihitung satu kesatuan. Oh, NH4 satu kesatuan. Berarti NH plus 1. NH4 plus 1. Sip, mantap. Plus Cl min 4. Cl min 1 tetap. Oh iya, Cl min 1. Jadi berarti 2. 2 ya. Jadi yang paling banyak adalah B. Gitu. Begitu. Oke, next one nomor 9. 10. Senyawa berikut yang dalam keadaan cairan murni tidak menghantarkan, tetapi bila dilarutkan dalam air menghantarkan. Tadi apa yang kalau cairan murni dia tidak menghantarkan, tapi kalau dalam air dia menghantarkan. Berarti yang polar, kovalen polar. Yang mana yang kovalen polar? Yang polar itu yang B. Kovalen polar. Ini semuanya kovalen ya? Semuanya kovalen itu. Cuman ada awalan H, ada awalan C. Yang mana yang polar? A gitu? Jadi semua yang C itu non polar ya? Iya, betul. Kovalen polar itu salah satunya yang berawalan H. Ya, salah satunya semua yang berawalan H. Astagfirullah. Yang berawalan H. Nah, kalau kovalen nonpolar baru. Semua yang berawalan C. Yang berawalan C. Gitu. Jadi A jawabannya. Jadi udah langsung insting aja.
Oh, tapi kita harus hati-hati ya, ketika ada awalan C, lihat depannya ada huruf atau angka. Kalau huruf, Oh, iya. CA gitu kan ya, atau CU kadang gitu. Hmm. Itu berarti ionik kalau ada huruf mah. Tapi kalau langsung angka, C langsung angka berarti kovalen. Gimana maksudnya langsung angka? Jadi gini, misalkan C, tapi depannya huruf, misalkan A. Kecil, huruf kecil. A, oh udah pasti ini mah ionik. Atau C, U. Gitu, C, U. Berarti ini juga ionik. C, O. Ionik. Ada apa lagi? C, D. C, R. Tuh, depannya huruf semua ionik. Depannya C. Tapi kalau misalkan C2, C3, C4, C5, ini kovalen. Oh, oke. Gitu. Next. 18-nya. Dari larutan berikut, yang paling kuat daya hantar listriknya. Nah, yang paling kuat, kaliin. Itu kan ada molaritas ya. Yang paling kuat itu kaliin jumlah ion. Oh, pakai cara yang AM itu tadi. Kaliin 0,1. Kaliin 0,1. Oh, oke. Berarti itu berarti langsung 2 ya A itu. Yang A berarti berapa ion? 2. 2 kali 0,1. 0,2 ya. 0,2. Yang B berapa ion? Yang B itu berarti 3. 3 kali 0,1, 0,3. Yang C. 2. 2. Sip. 2 kali 0,1, 0,2. Yang D. Yang D itu ionik bukan? ionik. Oh, bukan. Bukan. Dia nggak bisa diionin. Dia kovalen. Oh, oke. Dia kovalen. Dihitungnya 1 aja. Kali 0,1 berarti 0,1. Karena nggak bisa diionisasi. Oh, E juga kovalen. E juga kovalen. Kalau kovalen dihitungnya 1. Kan nggak bisa ionisasi. 1 kali 0,1. 0,1. Oh, kalau kovalen itu dihitungnya 1, Miss? Kalau kovalen dihitungnya 1. Karena tidak terionisasi. Begitu. Oh, jadi B. Oke. Oke gitu. Oke. Mau lanjut apa? Berarti yang tadi yang kayak A, Q, terus kayak G, ada S yang dalam kurung itu cuma untuk tambahan doang kan, Miss? Nggak ngaruh sama hitung-hitungan gitu, Miss? Ini aqueous, liquid, gas, solid? Iya. Enggak, cuma mengaruh ke dia jenisnya. Jadi apakah nanti ionikah, kovalenkah gitu. Nah, yang ngaruh ke ioniknya jumlah ionnya ya. Hitungan yang ini nih, yang kayak nomor 18. Nah, itu hitungannya. Itu. Oke, mau bahas apa lagi, Sis? Kemarin kita ada bahas apa ya? Redox kan kemarin. Redox. Mau lanjut tata nama? Kemarin udah. Oh, kemarin belum itu ya? Ya, kepotong. Karena ngebahas oksidasi. Redox. Potong ya? Yuk. Oh, ya udah boleh tata nama, Miss. Sip. Kemarin baru sampai ionik ya, tata namanya baru sampai ionik. Nah, berarti lanjut ke lanjut ke tata nama kovalen. Atau mau diulangi? Tata nama. Aku takutin. Itu kan benar. Oh, udah agak tata nama.
ionik. Nah, astagfirullah. Tolong dong sayang. Ini area ini aku licin nih. Ionik. Kalau ionik kemarin aturan namanya adalah logam plus non logam kasih akhiran ida gitu kan ya. Non logam kasih akhiran ida. Gitu. Itu kalau golongan A. Kalau golongan B kemarin logam lalu bilox gitu ya. Plus non logam kasih akhiran ida, sorry. Kasih akhiran ida. Itu golongan B. Nah, itu ionik. Kalau kovalen, nah kovalen ada awalan. Kovalen mah ada awalannya. Kalau jumlah atomnya itu 1, kasih mono. Kasih awalan mono. Tapi ini hanya berlaku di unsur kedua. Itu. 2 itu di. 3 tri. 4 tetra. 5 penta. 6 heksa. 7 hepta. 8 okta. 9 nona. 10 deka. Nah, contoh CO2 namanya apa? C itu Karbon. oh ya karbon dioksida. Karbon dioksida. Kenapa dioksida? Karena oksigennya ada 2. Ya. Gitu. Jadi ini tetap pakai ida ya berarti. tetap pakai ida. Karbon dioksida. Jadi kalau hanya 2 unsur itu pakai ida. Ini tetap pakai ida plus ida. Sorry. Gini deh. Bedanya ionik itu nggak ada kayak nama kayak sesuai jumlahnya gitu ya, Miss? Nggak ada monoditrinya. Gitu. Monolog. Plus ida. Nah, kapan nggak plus ida? Nanti kalau ketemu poliatom kayak yang tadi, asam sulfat, karbonat, itu poliatom. Karbon dioksida. Nah, terus misalkan, berarti kalau CO namanya apa? Karbon monoksida. Karbon monoksida. Oh ya, Kenapa enggak monokarbon monooksida? Enggak, jadi si mono itu hanya berlaku di unsur berikutnya. Monoksida. Berarti kalau P2O5, sorry. P2O5. Namanya apa? PP itu Fosfor. apa? Fosfor. 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 Fosfor pentaoksida. Nah, benar-benar. Akhirnya betul. Tapi awalnya, karena ini ada 2. Kalau 2 mah tetap dimasukin meskipun di unsur pertama. Jadi kasih awalan di fosfor. Ada yang dia lebih lengkap lagi di fosforus pentaoksida sama aja. Di fosfor. Fosfor pentaoksida. Nah, di fosfor pentaoksida. Apalagi ya? N2O4. N itu natrium kan, Miss? Na. Itu Na ya? Nitro. N itu oh
Dinitrogen. Dinitrogen tetraoksida. Iya betul. Dinitrogen tetraoksida. Nitrogen tetraoksida. Nah, gitu. Gitu, itu untuk kovalen. Nah, sekarang masuk baru kita ke poliatom. Nah, sambil dihafalin ininya atasnya. Jadi poliatom ada apa aja? Ini yang sering muncul ya. Mulai dari NO2-, NO3-, ya namanya nanti. SO32-, SO42-, PO33-, PO43-. 3-. Gitu. Nah, ya udah kasih namanya nitrit. Ini nitrat. Tuh kan nggak ada ida-idanya ya. Ini sulfit. Sulfat. Fosfit. Fosfat. Terus apa lagi ya yang sering ya? Oh ini. MnO4. MnO4-, terus CrO4 2-, CrO7 2-, CO3 2-, C2O4 2-. Nah, namanya adalah ini permanganat. 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 Terus ini kromat. Kalau ini dikromat. Ini karbonat. Aduh. Karbonat. Yang ini oksalat. Nah, rata-rata hampir semuanya muatannya negatif. Ya, nggak jarang yang positif. CN-, sianida. Nah, ini baru ada idanya. Sianida. Apalagi ya? OH-. Nah, ada satu-satunya yang positif, NH4. Jadi kalau OH- itu akhirannya juga ida, yang ini hidroksida. Hidroksida. Kalau NH4 itu adalah amonium. Itu amonium. Nah, berarti kalau misal saya punya ion ini NH4 plus SO4 2-. Berarti senyawanya apa, Rin? Senyawanya 1 sama 1. 2. Ini kali 2, yang ini kali 1 gitu. Oh iya. Nah, berarti berarti NH42 SO4. Namanya apa? Namanya amonium sulfat. Nah, gitu. Amonium sulfat, betul. Kalau saya punya K+ sama NO3-, jadi apa? K+ sama NO3-. K itu kalsium. Kalium. Oh, kalium. Kalium nitrat. Nah, betul. Kalium nitrat. Senyawanya apa nama? Gimana bentuknya? Bentuknya gimana senyawanya?
Atau gimana ya kalau kayak gitu? K, jadi kali satu aja kan, plus 1 sama min 1 berarti kali 1 kali 1, K-nya 1, NO3-nya juga 1. Iya, tetap berarti. Berarti kalium nitrat gitu. Kalium nitrat. Coba satu lagi. Ca2 plus sama. Jangan nanti dulu deh yang Ca2 plus. Al3 plus sama OH min. Apa coba? Senyawanya apa? Aluminium tadi OH. OH. Ini kali berapa? Ini dikali 1. Ini kali Kali 3. kali 3 berarti Al3OH. Al AlOH3. Aluminium hidroksida. aluminium hidroksida sih mantap. AlOH3 nih aluminium hidroksida. Iya gitu, gitulah kurang lebih lah. Kalau ini jadi apa? Al3 plus PO4 3 min. PO4 3 min. Itu berarti tetap kan dikali 1 dua-duanya, terus AlPO4. AlPO. Aluminium Aluminium fosfat. fosfat. Oke. Fosfat. Iya gitu. Gitu, itu yang poliatom. Ada satu lagi. Fosfat. Fosfat. Satu lagi, the last terakhir adalah oksihalogen. Oksihalogen. Jadi halogen itu kan golongan 7A. Halogen itu golongan A gitu ya. F, Cl, Br, I. Gitu. Ya. Nah, nanti itu ada yang berikatan sama halogen. Jadi kalau misalkan saya misalin ini ya. Saya misalin ini X. Oksihalogen kan berarti sama halogen. Kalau X-nya min sendirian, ini akhirannya ida sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi ketika ada oksigen, XO min. Ini jadi bla bla bla, nanti tergantung depannya apa. Hipo. Kalau oksihalogen tuh X-nya duluan baru omis. Iya, X-nya duluan. Hipohalit gitu. Nanti yang halnya sama Karin ganti sama ini, sama nama halogennya. Misalkan si X-nya itu F, berarti F-nya jadi fluorid gitu. Fluor. Kalau Cl berarti klorid gitu. Kalau bromid gitu. Brom. Ini iode. Nah, kalau XO2 min itu bla bla bla, nanti tergantung depannya apa. Halit. Halit. Dia baru halit. Halit. Nah, terus kalau XO3 min dia halat. Salah lagi. Halat. Halat. Gitu. Ada berapa? Cuma ada 4 kok. Ya benar. 4. XO4 min. Berarti per halat. Per halat.
Gitu. Misal, contoh. Contohnya misalnya KClO3. Apa tuh berarti KClO3? Kalium. Kalium. Kalium hipoklorit. Kalau ClO3, O-nya 3. Oh, klorhalat. Klorat. Klorat. Halnya nggak usah diingat. Nggak Iya. apa-apa. Kalium klorat. Nah, benar. Lagi. Puncak NaBr. Sorry. BRO4. Natrium perbromat. Nah gitu, betul. Natrium perbromat. Natrium perbromat. Bromat. Kalau saudaraan bromat. Gitu. Natrium perbromat. Gitu. Berarti kalau saya minta kalsium, jangan. Apa ya? Apa deh? Natrium. Ke senyawa ya. Natrium hipoklorit berarti apa? Rumusnya. NaCl. Oh, Min. Nggak usah. Nggak ada minnya. Kan udah berikatan sama Na. Gitu. NaCl. Gitu. Gini. Lagi. NaClO terus teh. Gini. Kalau saya punya CaIO3 2. Nah, ini jangan sekali-kali kaliin ke dalam, jangan. Nggak ada artinya. Jadi tetap bacanya sesuai biasa aja. Maksudnya sesuai biasa, Ca itu kalsium, ya udah kalsium aja. Karena kalsium itu ada umnya, berarti ionik dia. Kalau ada umnya berarti ionik. Kalau ada ionik nggak usah pakai monoditri, udah hajar aja langsung. Ini berarti namanya kalsium. O-nya 3. Kalsium. Iodat. Nah, gitu. Kalsium iodat. Gitu. Lagi. Karena ionik nggak pakai di gitu ya. Betul. Jadi kalau yang oksihalogen ini pasti berikatannya kalau enggak sama H+, sama ion, sama logam maksudnya. Jadi kayak misalkan gimana? Nah, berarti itu ion itu poliatom, Miss. Iya, poliatom. Oksihalogen itu poliatom. HClO4. H itu hidrogen, tapi kalau sudah mengikuti tata nama, H itu asam. Berarti apa? Berarti hidrogen. Asam. Asam perklorat. Nah, asam perklorat. Asam perklorat. Gitu.
Wes deh. Ada lagi yang mau dicoba-coba ditanyain dulu. Oh, berarti aksi halogen itu semuanya poliatom, Miss. Poliatom. Cuman penamaannya karena khusus, dan jika kalau dijabarin di poliatom kan terlalu banyak macamnya ya. Jadi saya misalin begini aja. Oh, oke. Oke, ada lagi? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, nanti aku kirim ke ini ya, ke WhatsApp ya biasa ya. Ya. Oke, begitu saja Karin. Pertemuan hari ini. Kita ketemu. Kita temu jadwalnya hari Rabu atau hari Sabtu? Gimana? Gimana ya? Kalau sebenarnya pengen Rabu, tapi Rabu kadang suka banyak tugas gitu ya. Iya, Rabu kadang Rabu. Nggak apa-apa, Gak nggak tahu sih apa-apa. akhir ini Rabu. Bebas, bebas. Nanti pokoknya begini aja, kalau mau misalkan Rabunya lagi nggak banyak tugas, langsung bilang aja Kak, aku mau lesnya hari Rabu, gitu aja ya. Oh, oke. Gitu aja, atau biasa aja kayak biasa, misalkan bisa nggak digeser Sabtu gitu aja. Aku Sabtu kosong kok. Oh, oke. Oke, Iya. sip-sip. Terima Oke. kasih. Selamat Ya. malam, selamat Selamat istirahat. malam. Terima Yuk, kasih banyak, Miss. yuk.